Kali ini kita akan masuk kepada sesi yang baru, yaitu terkait dengan global trend dan state of the art of IT outsourcing in Indonesia tahun 2010. Nah, di sini kita masuk pada bagian pertama adalah terkait dengan global trend dan state of the art menyangkut terhadap untuk kebijakan terkait IT outsourcing. Nah, alasan utama perusahaan di dunia melakukan outsourcing di bidang IT saat ini tetap dipicu oleh masalah biaya. Ini sumbernya berdasarkan dari Gartner Research, Deloitte Research, OP2I Research. Nah, aktivitas outsourcing itu meningkat, khususnya di bidang IT. Di Eropa, 60% akan lebih banyak mengoutsourcekan fungsi IT, dan 70% menyatakan anggaran yang disediakan untuk outsource meningkat hingga 17,5%. Nah, aktivitas outsourcing itu 36% yaitu initial state of their next outsourcing endeavor, sementara 10% menyatakan no plan yet, lalu 20% menyatakan establish their outsourcing strategy. Sumbernya dari Gartner Survey dengan respondennya 116 company pada tahun 2009. Nah, sementara di Asia sendiri, untuk belanja IT outsourcing, perusahaan di Asia akan tumbuh lebih cepat daripada negara barat di tahun 2010. Nah, dipicu oleh modernisasi, sistem teknologi, dan proses bisnis perusahaan-perusahaan yang dapat berlangsung selama beberapa dekade. Ini berdasarkan statement dari Jim Champy, Chairman of the Dell Service. Nah, dipikirkan konsumsi IT dan layanan outsourcing proses bisnis di Asia akan mencapai 26,3% dari konsumsi global atau naik dari 20% saat ini. Dikutip dari KPMG and the Oceanian Computing Industry Organization. Ini pada tahun 2010. Nah, tingginya tingkat pencapaian ROI dari IT outsourcing. Nah, 83% dari seluruh responden menyatakan bahwa proyek IT outsourcing di perusahaan memenuhi sasaran dari ROI. Pencapaian ROI rata-rata itu di atas 25,8%. Sumbernya dari Outsourcing Report Deloitte Consulting dengan jumlah responden 300 pada tahun 2008. Nah, fungsi IT apa saja yang di-outsourcekan dan sumber sourcing-nya. Di sini kita lihat yang pertama adalah untuk desktop management, yaitu untuk outsource onshore-nya itu ada di sekitaran 42%, lalu outsource offshore-nya itu kecil, lalu shared service center onshore-nya ini juga sekitaran sedikit, dan tidak disourcingkan itu kurang lebih 40%. Lalu di bidang infrastructure, ini dapat kita lihat untuk ada outsource onshore-nya, dan tidak disourcekan itu adalah paling banyak. Lalu ada bidang infrastructure management, yaitu untuk outsource onshore yaitu sekitar 25%, dan yang paling banyak tetap tidak di-outsourcekan sama sekali. Lalu di bidang application development, ini tingkat outsource onsource-nya di kisaran 22%. Lalu yang cukup besar ini adalah untuk shared service center onshore. Lalu yang paling kecil yaitu di sini adalah shared service center offshore. Bagian testing untuk outsource onshore-nya ada 21%, dan yang paling besar adalah untuk tidak mengoutsource sama sekali. Tapi perlu juga diperhatikan untuk share service center onshore-nya juga lumayan besar. Ini sumbernya dari Outsourcing Strategy Capgemini tahun 2009 tahun 2010. Nah, onshore itu lebih digemari daripada offshore. Ini adalah kesimpulan dari hasil survei ini. Nah, berikutnya ini ketertarikan perusahaan terhadap alternatif model delivery dan akuisisi. Nah, ini kita lihat dari IU. IU ini adalah Infrastructure Utility. Ini periode tahun 2008 tahun 2009. Untuk IU, tahun 2008 itu 57%, dan tahun 2009 itu menurun menjadi 56%. Sementara untuk bagian SaaS, untuk tahun 2008 52%, dan tahun 2009 menurun menjadi 43%. Lalu bagian Remote Infrastructure Management ini juga mengalami penurunan dari 44% tahun 2008 menjadi 41% tahun 2009. Begitu juga dengan Business Process Utility dari 47% turun menjadi 34%, dan Cloud Computing dari 32%
menjadi 24%. Dari sini kesimpulannya adalah untuk alternatif mode delivery dan akuisisi itu mengalami tren penurunan pada 2 tahun ini. Sumbernya dari Gartner Survey dengan jumlah responden 116 company tahun 2009.